Shalom Amanginang, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Dan kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Saudaraku dikasihi Tuhan, kata yang terakhir ini barangkali akan membawa kita merenungkan apa arti firman Tuhan yang berkata, biarlah perkataanmu sedikit. Yakobus pernah berkata, biarlah kita lebih banyak mendengar dan kita berkata-kata sedikit. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman ini tidak hanya membatasi kita supaya kita berbicara sedikit atau hemat berbicara. Tidak demikian. Tetapi ada satu hal yang dijaga oleh penulis kitab Pengkhotbah ini, ketika manusia dalam istilah terburu-buru mengeluarkan perkataannya, yang terkadang dia tidak berpikir dulu, maka seperti kata orang bijak bahwa mulut kita adalah harimau kita. Dan setiap kata yang kita sampaikan adalah menjadi milik orang. Dan itu yang akan diingat oleh orang, yang ditangkap oleh orang. Dan perkataan-perkataan itu tidak akan mungkin bisa ditarik kembali. Oleh sebab itu dalam bahasa Batak ada satu filosofi hidup orang Batak berkata, jolo nidilak bibir asa nidok hata. Itu artinya supaya setiap orang harus betul-betul memikirkan kalimat yang mau dia sampaikan. Apakah kalimat itu berguna untuk membangun atau kalimat itu akan membuat suasana semakin fatal, semakin susah dan sebagainya. Maka orang-orang bijak akan selalu berpikir berulang-ulang kalimat demi kalimat yang dia sampaikan itu apakah berguna untuk membangun kehidupan atau sebaliknya akan merusak persekutuan. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan yang berkata kepada kita, janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Saudaraku, dalam ayat yang kelima ada satu kalimat yang berkata begini, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Saudaraku, ada banyak kata-kata kita, ada banyak kalimat kita yang akan membawa kita ke dalam dosa. Jadi kita bersyukur, kita boleh berbahagia kalau kita boleh setiap kita mengucapkan kalimat kita boleh berpikir dulu sehingga apa yang kita ucapkan itu boleh membangun kehidupan ini. Tetapi tidak sedikit kalimat-kalimat manusia itu justru membawa manusia ke dalam dosa. Apalagi ketika kita sedang marah, ketika kita sedang kecewa, maka kata-kata kalimat demi kalimat yang keluar dari mulut manusia itu terkadang tidak terkontrol dan akan membawa kepada dosa. Saudaraku, ini pembelajaran yang sangat penting bagi kita orang percaya. Mari kita mempertimbangkan, berpikir kembali apa yang akan kita sampaikan kepada orang. Dan mari kita belajar mencari kata-kata, perbendaharaan kata-kata kita yang bisa membangun persekutuan, yang membuat orang bisa senang, yang membuat orang bisa lebih beriman, teguh kepada Tuhan, meskipun di tengah-tengah keterpurukan hidup. Sebab kita yang akan mengucapkan sesuatu kepadanya dipakai oleh Tuhan untuk saling menguatkan di dalam kalimat-kalimat yang meneguhkan, terlebih melalui firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman ini berkata bahwa engkau ada di bumi dan Allahmu ada di surga. Artinya apa saudara-saudara? Supaya setiap orang menyadari bahwa dia tidak akan bisa sama dengan Allah. Sehingga ketaatan kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, menyadari diri kita, mengevaluasi diri kita sebagai ciptaan Tuhan, kalimat kita, kata-kata kita, jangan sampai melampaui hakikat kita, keberadaan kita sebagai manusia yang ada di bumi. Sebab Allah yang ada di sorga, yang maha tinggi, sangat melihat kehidupan kita. Bahkan yang tidak kita ucapkan pun Tuhan tahu
apa yang ada dalam pikiran kita. Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, mari kita menyampaikan kalimat-kalimat yang membangun persekutuan. Mari kita menyampaikan kalimat-kalimat yang meneguhkan seseorang, supaya dia boleh semakin melihat bahwa hidup ini dalam Tuhan akan lebih baik ketika dia mendengarkan firman Allah dalam kehidupannya. Saudaraku dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bekerja. Mari kita bawa firman ini dalam kehidupan kita. Biarlah kita mungkin berkata-kata tidak terlalu banyak, tetapi mari kita bekerja lebih banyak, berbuat lebih banyak. Sebab perbuatan kita itulah yang akan lebih diingat oleh orang dan yang berarti bagi banyak orang. Selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mengajar kami hari ini, supaya kami lebih banyak berbuat daripada berkata-kata. Kuasailah diri kami Bapa, jagailah kami, tuntunlah roh kami, pikiran kami, supaya kami selalu berhati-hati dalam menyampaikan kalimat demi kalimat, kata-kata yang boleh kami keluarkan lewat mulut kami. Kiranya apa yang boleh kami sampaikan kepada orang lain adalah kalimat, kata-kata yang bisa membangun persekutuan. Terima kasih Bapa, berkati kami hari ini dalam setiap pekerjaan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.